Pak Anies, ada salah seorang sahabat saya, dia sering kali mendapatkan cobaan dari Allah, entah apapun itu bentuknya. Entah pekerjaannya, karirnya, anak-anaknya, keluarganya, dan lain sebagainya. Seringkali dia bertahan, ya seringkali dia berusaha untuk sabar. Tapi entah kenapa, ketika cobaan datang lagi, pasti dia entah merasa tidak sabar lagi, merasa bergejolak lagi jiwanya, mengeluh lagi, dan lain sebagainya. Menurut Pak Anies, kira-kira gimana dalam menghadapi situasi seperti ini, Pak Anies? Kita harus membawa sabar ini ke dalam konteksnya yang bermacam-macam dulu gitu ya. Sabar waktu menghadapi cobaan. Sabar dalam memikul beban ketaatan. Misalnya kita lagi puasa misalnya kan perlu kesabaran. Mau bangun tahajud kan perlu. Itu sabar dalam memikul ketaatan. Sabar dalam menghadapi musuh. Itu kan juga perlu kesabaran, ya kan. Begitu juga sabar waktu kita mencegah diri kita untuk tidak melakukan dosa misalnya, itu juga perlu kesabaran. Dalam semua konteksnya ada makna yang terulang pada semua konteks tadi itu dari sabar, yaitu bertahan dan terus berjalan. Dan itu hanya mungkin kalau hidup kita ini dirangkai dalam satu cita-cita besar. Lalu kita memaknai semua tantangan yang kita hadapi di dalam proses itu, bebannya, musibahnya, dalam makna itu. Nah, dengan memaknai sabar dalam konteks pencapaian cita-cita besar seperti itu, jadi sabar punya makna bertahan dan punya makna terus berjalan. Nah, coba kita lihat misalnya, di dalam riwayat kan disebutkan jarak antara Nabi Yusuf dengan mimpinya yang beliau ceritakan ke ayahnya itu ada dua riwayat. Satu mengatakan 40 tahun, satu lagi mengatakan 80 tahun. Kalau kita ambil 40 tahun dalam konteks kita di Indonesia ini kan 8 kali pemilu. Kalau ambil ya 80 tahunnya, Anda hitung sendiri berapa kali pemilunya kan. Tapi maksudnya adalah waktu itu adalah satu faktor yang memberikan makna pada kesabaran. Waktu ini adalah jarak antara cita-cita dan saat di mana kita berjalan. Nah, kalau kita memaknai semua musibah yang menimpa kita, beban yang kita pikul, musuh yang kita hadapi, dan seterusnya, dalam makna ini tadi, dalam makna kita berjalan menuju satu cita-cita, biasanya kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena itu, cara kita untuk bersabar bagaimana itu? Yang pertama, ingat terus pada cita-cita akhir itu. Misalnya, waktu kita puasa, kan nanti ada bukanya. Iya kan? Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu ada dua kegembiraannya. Itu. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan waktu dia berbuka, satu lagi kegembiraan inda liqa'i rabbihi, waktu dia bertemu dengan Tuhannya. Sumber kegembiraan ini adalah pikiran tentang tujuan. Iya kan? Ya. Jadi kalau kita terus-menerus memikirkan misalnya reward yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik ini semuanya kita akan punya sumber energi untuk bertahan dan terus melangkah. Coba kita lihat misalnya Nabi Syuaib berkata, innama ashku bassi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan musibahku, kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah hal-hal yang tidak kamu ketahui. Apa yang diketahui? Reward yang di ujung itu. Bahwa ujung dari semua cerita ini pada akhirnya adalah kebaikan. Ya kan? Waktu Nabi Yusuf dijerumuskan ke dalam sumur itu, Allah mengatakan wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wahai Yusuf, dan kami wahyukan kepada Yusuf bahwa suatu waktu kamu akan menceritakan ulang peristiwa ini kepada mereka nanti, saudara-saudaramu yang menjerumuskan kamu ke dalam sumur itu, dan sekarang mereka tidak sadar. Jadi pikiran tentang tujuan hingga akhir ini tadi, dan kemudian
daya tahan ini, itu yang membuat kita ini bersabar bahwa kita pasti akan sampai kepada tujuan itu. Tapi kalau kita memikirkan bencana berdiri sendiri, tidak ada dalam konteks pencapaian tujuan itu, itu yang biasanya membuat kita itu gampang kalah. Iya, iya, iya. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, bawalah ke dalam konteks tujuan besar kita di dalam hidup, dan bahwa ini adalah bagian dari romantika perjalanan kita menuju tujuan akhir. Itu yang akan memberikan kita kesabaran.